begitu dia bilang saya butuh mobil listrik, berarti ada dua hal di pikiran saya, butuh inovasi, kemudian butuh lingkungan yang bersih, bebas emisi. Itu yang terkoneksi di kepala saya. Jadi itu memberikan semangat sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, hari ini kita hidup di tengah mobilitas manusia yang tak lagi dapat dihentikan. Setiap hari kendaraan terus bergerak menunjukkan produktivitas yang semakin tinggi. Namun di balik itu ada ancaman yang nyata terhadap polusi udara yang berkembang ataupun ada di lingkungan kita. Oleh karena itu, di tengah situasi tersebut, salah satu teknologi yang kini tengah banyak dikembangkan adalah kendaraan listrik. Nah, Universitas Hasanuddin tentu tak mau ketinggalan dalam mengambil andil. Baru-baru ini Unhas baru saja meluncurkan mobil listrik pertamanya yang diberi nama NG-Move, sebuah mahakarya dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana sih NG-Move itu dan apa keunggulan dari kendaraan listrik ini. Nah, untuk itu hari ini sudah hadir bersama kita di studio Unhas TV Ketua Tim Pengembang NG-Move yang juga merupakan dosen teknik industri Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, ada Profesor Dr. Insinyur Syamsul Bahri MSI IPU ASEAN Engineer. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih diundang hadir untuk berbagi. Terima kasih banyak juga Prof. Sudah jauh-jauh dari Fakultas Teknik ya Prof untuk berbagi dengan pemirsa Unhas TV di Unhas Speak Up kali ini. Nah, sebagai perkenalan dulu nih, kita mau semua pemirsa Unhas TV kenal apa sih kendaraan NG-Move itu dan bagaimana yang melatar belakangi kemudian lahirnya ide untuk menciptakan kendaraan listrik dari Unhas ini, Prof. Ya, terima kasih Mbak Iva. Bahwa sebenarnya ide tentang kendaraan listrik ini sudah lama. Sudah lama, ya. Oke. Jadi kira-kira 3-5 tahun yang lalu. Itu diilhami karena Fakultas Teknik dengan UNAS itu kan jauh jaraknya. Betul. Terus biaya operasional cukup tinggi. Ya, pada waktu itu saya berpikir, kenapa tidak membuat kita mobil listrik? Ya. Nah, di sisi lain juga bahwa adanya bahan bakar mahal, antrian. Sebelum ke depan ini perlu ada satu gagasan baru untuk melahirkan namanya mobil listrik. Ya. Kemudian terkait dengan NG-Move itu ada satu yang melekat pada mobil itu. Ya. Jadi NG-Move itu sebenarnya adalah teknik bergerak. Teknik bergerak. Kenapa teknik bergerak? Kalau dia mati, maka dia harus lahir sebagai penggerak motor untuk maju ke depan menghadapi tantangan yang terkait dengan BBM. Oke, jadi itu tadi salah satu faktornya karena Fakultas Teknik ini jauh ya dari kampus UNAS di Tamalan Raya. Kemudian ada faktor-faktor lain tadi termasuk BBM dan lain sebagainya, termasuk juga polusi tentunya Prof. Karena ini salah satu keunggulannya adalah mobil listrik yang tentunya tidak lagi melahirkan emisi-emisi yang dapat berbahaya bagi lingkungan kita. Dari namanya ini unik nih, NG-Move, teknik bergerak. Kenapa berinisiatif untuk mengambil nama itu, Prof? Gini, jadi kalau bercerita masalah NG-Move itu adalah suatu perjalanan panjang. Ketika saya menjadi hambatan itu, satu kendalanya adalah kan baterainya diimpor. Ya, kemudian kontrolernya impor. Impor juga. Kemudian motornya impor. Gearboxnya diimpor, semuanya diimpor. Nah, kita kan tidak tahu ini siapa sebenarnya pengimpornya. Dan belum banyak kan? Belum banyak. Jadi kita dari perjalanan dari Bandung ke Jakarta itu, tiba-tiba saya terpikir, kayaknya kita harus bergerak ini. Teknik harus bergerak. Teknik harus bergerak. Karena kalau dia tidak bergerak maka dia mati. Ada satu cerita Mbak Iva. Dulu kan Motorola itu kan berkembang luar biasa kan. Tapi tidak ada inovasi, maka dia mati sendiri. Ya itulah jadi salah satu contoh model kira-kira bahwa kita harus berinovasi. Ya. Jadi move dalam artian terus berinovasi ya. Terus berinovasi, bergerak, berpindah, ya, berubah. Ya, itu. Nah boleh diceritakan lagi nih Prof, awal mengumpulkan itu tadi komponen, ini sudah ada ide nih bahwa kita harus melakukan sebuah pergerakan melahirkan inovasi berbentuk kendaraan listrik. Nah itu tadi sempat dimention bahwa beberapa komponen-komponennya ini masih impor gitu. Nah boleh dijelaskan bagaimana kemudian proses menyatukan barang-barang tersebut menjadi sebuah NG-Move. Baik Mbak Eva, ini kan merakit ya, merakit betul. Karena di pikiran saya itu kan tidak ada industri yang bisa memproduksi mulai dari bahan sampai ke
kaca spion. Betul. Ya, semua kan banyak industri yang mendukung itu. Makanya saya bilang ini kan cuma perakitan teknologi ini. Oleh karena itu mencari jejaring, jadi selama saya cerita masa lalu dari 3 sampai 5 tahun itu, tahun pertama itu memang berat. Beratnya itu adalah mengadakan yang namanya baterai, kemudian mengadakan yang namanya controller, juga gearboxnya motor itu kan susah itu. Nah, satu tahun terakhir ini, sebelum ada gagasan yang muncul dari pimpinan universitas, tantangan itu, saya mencoba menghubungi teman-teman. Jadi ada mitra yang di Jawa ya, mitra di Jawa, ternyata ada bisa dapatkan satu set itu barang. Saya pikir ini menarik buat saya, ini tantangan, saya ambil itu barang. Baru saya bawa ke UNAS, ke Goa, masuk di workshop, saya rakit. Jadi itu mobil. Dalam 1 tahun terakhir ini baru kemudian, wah luar biasa itu, sekali. Saya bahagia ya. Karena 3 tahun lamanya itu, bagaimana menciptakan motor listrik, ternyata setelah saya dapat itu, mudah ini barang ini. Karena juga berpikirku bahwa kita orang teknik industri, ada namanya input, ada proses, ada output. Outputnya ini kan mobil. Ya, yang harus diciptakan adalah mobil. Yang harus diciptakan mobil ini, jadi jelas jawabannya. Maka input itu tadi yang barang-barang yang material itu ya, material tadi itu baterai, controller dan apa namanya, motor listriknya, gearboxnya. Nah, kalau ini disatukan, ini bisa menjadikan penggerak. Nah, kalau ini selesai, maka persoalan di darat dan laut bisa dilakukan. Maka kita coba dulu yang di darat. Nah, alhamdulillah dapat. Jadi dari mitra yang di luar UNAS di Pulau Jawa tersebut ya, Prof, ya, yang kemudian memang menawarkan satu set gitu ya, kemudian itu diambil. Jadi begini, saya tanya, saya mau bikin mobil listrik nih, saya butuh baterainya, di mana saya bisa dapat nih? Kemudian saya juga butuh kontrol, di mana saya bisa dapat nih? Mereka membantu saya mencarikan, akhirnya terkumpul satu set. Nah, itulah saya bawa ke Makassar. Bawa ke UNAS, dan mulai saya bangun perakitan di workshop Universitas Hasanuddin di Goa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu, ya. Jadi ketika kemudian sudah lengkap satu set itu, tentu itu menjadi penyemangat ya, seperti sudah ada cahaya-cahaya ini menuju output yang diharapkan gitu, Prof. Karena keyakinanku mengatakan bahwa kalau ini bergabung, disatukan, dirakit, semuanya pasti ada gerakan. Begitu ada gerakan muncul, saya bilang ini mobil akan jadi. Nah, di sisi lain pada waktu itu bertepatan pula dengan pimpinan universitas sampaikan kepada saya bahwa melalui dekan bahwa saya itu kepingin ada inovasi dalam rangka menghadapi PIMNAS ya. UNAS sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah harus ada inovasi baru yang dari teknik nih. Terus saya bilang, Pak Dekan sampaikan sama saya, bagaimana ini Prof? Ada tantangan ini. Sebenarnya ya kita coba, karena kalau kita berhenti, berarti mati. Ya harus bergerak menghadapi tantangan itu. Dia bilang, saya butuh mobil listrik. Berarti ada 2 hal di pikiran saya, butuh inovasi, kemudian butuh lingkungan yang bersih, bebas emisi. Itu yang terkonektin di kepala saya. Jadi itu memberikan semangat sebenarnya. Jadi ada momen juga ya, semakin memperkuat lagi ya motivasinya untuk betul-betul melanjutkan inovasi, tidak stuck sampai di situ saja. Nah, ketika kemudian dibawa sampai di workshop nih, siapa-siapa saja kemudian yang terlibat untuk, istilahnya ini kan kayak kerja dipacu gitu, untuk betul-betul cepat selesai gitu. Siapa saja yang terlibat dalam proses ini? Itu ada tim dari teknik mesin, ya dosen teknik mesin, kemudian teknik industri, juga teknik informatika. Karena teknik mesin itu kan terkait dengan engine-nya di bawah, gearbox-nya itu, konektingnya di situ, gasnya itu, mengurus itu. Kemudian orang elektro kan menyangkut masalah motornya. Kemudian informatikanya itu mengkonektin, memerintahkan itu namanya controller ke baterai, gerakan itu namanya gearbox. Sehingga terjadilah gerakan. Jadi kolaborasi ya. Kolaborasi memang nggak bisa tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup sendiri. Jadi memang banyak yang dilibatkan dalam hal ini sesuai dengan tentunya bidang mereka masing-masing ya, untuk melahirkan satu unit NG Move gitu. Kalau sejauh ini Prof,
apa saja sih mungkin kita sudah masuk ke spesifikasinya, mungkin Ya. boleh dijelaskan juga kepada pemirsa Las TV. Terima kasih Mbak Eva, saya jelaskan sedikit bahwa NG-MOV ini yang namanya NG-MOV, sesungguhnya ada shuttle bus yang saya Shuttle bikin bus. itu dengan kapasitas besar ya, muatannya 14 14 orang. 14 orang. Jadi bisa sampai 16 orang sebenarnya. Tapi kalau mahasiswanya kecil atau ya muatannya kecil ya bisa menjadi 16. Nah, ukurannya itu panjangnya kira-kira sekitar 5,3 meter, Oke. ya, lebarnya itu sekitar 140. Nah, karena disesuaikan dengan gardangnya di bawah bannya antar ban Bannya. dengan ban. Oke. Nah, kemudian daya baterainya itu 200 ampere. Kemudian kecepatannya kira-kira 40 sampai 50 km per jam. Daya tahan baterai itu bisa sampai 8 jam. 8 jam. Ya, luar biasa kan? Betul. Dan jarak tempuhnya itu bisa 100 meter. Jadi semakin besar baterainya, semakin jauh perjalanannya sebenarnya. Oke. Tetapi semakin mahal. Semakin itu mahal persoalannya. juga, Jadi kita betul. ambil yang tengah-tengah dulu lah. Oke. Iya. Kemudian casnya bisa dicas di mana-mana saja. Oke. Ya tidak tergantung ke misalnya ada stasiun apa namanya. Keunggulannya itu bisa dicas di rumah, bisa dicas di kampus, walaupun tidak ada stasioner dari PLN gitu kan. Ya. Bentuk untuk recharge-nya itu bagaimana, Prof? Ya biasa sama dengan kita cas. Oh, Ya kayak biasa. colokan aja Colokan gitu. saja biasa, Oh, jadi oke. bisa. Jadi ada connecting kita bikinkan untuk itu. Oke. Dan tadi sampai 8 jam ya ketahanan 8 baterainya. jam ketahanan baterainya. Oke. Dengan jarak tempuh 100 Dengan jarak 100 kilometer. 100 kilometer. Oh, oke, luar biasa. Jadi memang Bahkan shuttle saya bus deg-degan ya. Oke. pertamanya ya. Bisa enggak ini barang tiba di Taman Andrea ini dari Dari Fakultas Teknik. Fakultas Teknik. Oke, Jadi oke. karena ketakutannya saya, maka saya berjalan berangkat dari Goa itu menuju kampus Taman Andrea malam tuh jam 10. Takut ada hambatan, ada apa. Tapi saya paksa mendaki. Ternyata selamat ini mendakinya. Mulus, karena saya mulus. mencari jalanan yang susah. Sehingga ini saya menguji ketahanannya di Ya. barang ini. Ternyata mendaki dengan bagus. Tiba di sini dengan selamat. Oke. Dan besoknya itu Langsung di langsung Test drive ya? Ya, test drive. Dan Oke. itu suatu kebanggaan juga ya. Oke. Jadi ada kekhawatiran ya awalnya Ada itu kekhawatiran. diuji di jam 10 malam Jam ya 10 malam. supaya mana tahu ya ada Ya, kendala-kendala ya. di jalan. Ternyata bahkan di trek yang susah pun mampu ya. Mampu naik. Oh, oke. Ya. Jadi kecepatan Oke, itu oke, antara oke. 40 sampai 50 km per jam. Oke, dan itu tadi salah satu kelebihannya juga dia tidak perlu di tempat tertentu untuk mengisi perlu, ulang gitu. nggak Seperti perlu. colokan yang biasa aja pemirsa gitu, luar biasa Betul. sekali. Pada saat test drive nih, bagaimana kemudian Prof melihat respon antusiasme? itu menjadi masalah itu. Oke, kenapa malah Jadi, menjadi masalah ya? Oke, Ketika oke, test oke. drive itu sebenarnya setelah saya serahkan maketnya kepada Pak Rektor pada waktu itu, jadi saya pidato ya, saya menceritakan perjalanannya ini. Kemudian setelah saya serahkan maketnya, tiba-tiba kan saya kena sedikit gangguan di kepala ya. Oke. Vertigo muncul disebabkan mungkin kelelahan, Iya, betul. ya mungkin kelelahan sehingga saya masuk rumah sakit. Tapi ya mungkin bercampur baur ya antara Haru juga. haru. Betul. Ya, tuh. Lalu teman-teman menyampaikan kepada saya bahwa, Prof, mobil yang kita bikin itu semua orang mau naik, rame-rame semuanya mau naik, bahkan melebihi kapasitasnya. Saya bilang kalau begitu ya bisa-bisa saja benjol itu. Ya. Nah, tapi ternyata wakil rektor tiga kali keliling dalam kampus ini ya, karena kan setirnya enak, setirnya sangat ringan segala macam. Jadi antusias banget. Banget. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Sesuai dengan yang diekspektasikan, Sesuai yang ekspektasi diharapkan, kita, luar ya. biasa sekali. Kira-kira begitu. Nah, oke. Kita kembali ke salah satu backstory-nya tadi bahwa ini juga salah satu pendorongnya adalah ingin ditampilkan pada saat PIMNAS ya di UNHAS sebagai tuan rumah. Ini kan sekarang sudah ada berapa unit nih, Prof? Insya Allah tanggal 20 nanti ini saya keluarkan 4 unit. 4 lagi. 4. Berarti totalnya sudah ada 8 ya, Prof ya? Anda kan baru satu saya muncul Oh, yang ini. kemarin yang test drive Ya, satu. test drive satu, Oke. kemudian masih ada 3, berarti 4 ya. Jadi Tapi ada lagi satu kembangkan lagi, bukan hanya mobil listrik. Oke. Tapi saya tambahkan lagi 1 mobil listrik sampah. Kenapa? Karena Pak Rektor kan bilang bahwa saya butuh lingkungan yang bersih, ramah lingkungan. Saya bilang ini motor sampah aneh juga ini. Dia mengambil sampah tapi dia mengotori lingkungan nih.
Oke, emisi kan. polisinya Maka emisi. dia wajib sebenarnya dia memperlihatkan contoh bahwa saya yang pengambil sampah membersihkan lingkungan, maka saya juga tidak boleh mengeluarkan Ya. emisi. Nah, itu mudah-mudahan saya bisa munculkan nanti sekitar tanggal 20. Jadi masih ada waktu begadang lagi. Masih ada waktu begadang lagi ya. Jadi bukan hanya mobil listrik nanti ya. Oke. Jadi tadi sudah tergambar ya. Nanti akan kita tampilkan juga nih ilustrasinya pemirsa Nas TV supaya bisa melihat gambaran bagaimana bentuk dari NG Move itu sendiri. Kemudian mungkin saya mau ke prosesnya dulu, Prof. Bagaimana tantangan dalam melahirkan setiap unit ini gitu, Prof? Jadi tantangan terberat bagi saya itu adalah sebenarnya adalah di persoalan tadi itu yang barang impornya itu, spare partnya itu. Ya, jadi karena tadinya saya bilang 1 set. Nah ini saya butuh 4. Saya butuh sebenarnya 5. Sebenarnya butuh 5, Tapi yang ada di pasaran cuma 4 ya. Maka itu saya ambil 4. Itu udah saya bilang ini aja. Jadi yang pertama saya ambil, kemudian 3 menyusul. Yang idealnya tadi itu tanggal 2 saya kepingin lahir semua itu 4 biji itu. Tapi ya Tuhan tidak memberikan itu. Oke. Jadi seperti itulah kejadiannya. Jadi tantangan yang paling berat itu adalah pengadaan spare partnya itu. Oke. Ya. Tapi kalau untuk SDM-nya di Unhas sudah sangat atau melebihi memadai ya, Prof ya? Ya, cuma diberikan ruang dan peluang. Jadi saya pikir di Unhas ini sudah lengkap sebenarnya. Ya, di Fakultas Teknik Jasa misalnya ada teknik elektro yang mengurusi listriknya tuh. Ada orang informatika yang mengurusi kontrolnya, ada orang teknik mesin, ada teknik industri. Betul. Sudah teknik industri yang ya? merakit sebenarnya ini. Ya. Jadi saya kira tidak ada masalah sebenarnya ke depan. Oke, tinggal diberikan peluang tentunya ya. Diberikan ruang dan peluang. Ini yang dalam waktu mepet saja nih pemirsa bisa melahirkan sampai 4 unit ya, apalagi nanti kalau satu biji pertama itu saya lahirkan itu sebanyak 1 bulan 10 hari. Yang unit pertama itu yang sudah di test drive. Test drive itu. 1 bulan 10 hari ya. Melahirkan sebuah, oke. Tapi jangan lihat prosesnya itu saja pemirsa. Tadi sudah diceritakan ya, sampai 3-4 tahun sebelumnya sudah hunting nih di mana kita mengimpor dan lain sebagainya. Jadi memang sangat banyak challenge tentunya, bahkan banyak. kayak tadi sempat emosional ya ketika menceritakan itu, memang tentu kita juga sampai terharu tentunya pemirsa. Oke, kemudian pengembangan ke depannya ini kita akan membahas bagaimana kemudian apakah ada rencana komponen-komponen yang diimpor-impor tadi ini, Prof, apakah akan ada pengembangan kita sendiri gitu untuk melahirkan dalam negeri? Jangan dijawab dulu, Prof. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap di Unhas PK. Ya, pemirsa masih di Unhas PK bersama narasumber kita, Prof. Syamsul Bahri. Tadi kita sudah mendengarkan cerita panjang, perjalanan panjang sehingga lahirnya sebuah unit yang bernama NG Move ini. Nah, kemudian terkait dengan komponen-komponen yang sempat tadi dibahas bahwa memang masih mayoritas atau kebanyakan masih diimpor ya. Kemudian apakah ada rencana pengembangan ke depannya untuk menciptakan komponen-komponen dari dalam negeri nih, Prof? Nah, ini menarik banget ini pertanyaan Mbak Iva. Jadi memang sudah waktunya kita mulai berpikir memproduksi itu barang. Betul. Karena saya pikir tidak ada masalah sebenarnya ya. Saya katakan tadi bahwa ada teknik mesin, ada teknik industri, ada juga teknik informatika. Yang menjadi persoalan cuma kan baterai. Nah, ini baterai ini menjadi pemikiran panjang juga ini, bahwa baterai ini kan sesungguhnya sumbernya itu kan dari Sulawesi Selatan. Bahan bakunya dari Sulawesi Selatan, dari Kendari, dari Sulawesi Tengah. Nah,
kenapa harapan UNES menjadi pelopor ini, bahwa ada kawasan dibangun untuk pembuatan baterai. Jadi kawasan industri berbasis ramah lingkungan. Ya baterainya dibikin dong di sini. Kenapa dibikin di sini? Karena prosesnya ini sebenarnya proses pembuatan dari tambang sampai menjadi, saya bukan orang tambang tapi general saya sampaikan bahwa kira-kira keuntungannya masyarakat cuma 10-15%. Tapi ketika ini barang menjadi biji nikel lalu diturunkan, itu bisa mencapai keuntungan pertambahan nilai itu 80%. Jadi orang kaya tetap kaya, kita tetap miskin gitu loh. Jadi kita harus lahir mendorong ini bahwa pemerintah harus membuat di sini loh, membuat namanya baterai. Karena dalam pikiran saya bahwa kalau ada baterai, persoalan di darat, persoalan di laut bisa dilaksanakan. Ya. Menarik kan? Itu menjadi kunci ya. Menjadi kunci. Ya, sebagai universitas yang besar di kawasan timur, ya tentu UNES jadi pelopor dong. Betul. Bagaimana lahirnya? Kalau bisa kerjasama dengan pabrik dari luar dibangun di sini. Kalau dibangun di sini kan melahirkan pertumbuhan bagi masyarakat juga kan. Betul. Ada pekerja, ada engineer apa masuk semua. Daripada diam, ya mati. Ya. Makanya harus bergerak. Lagi itu tadi bahkan bahan bakunya malah banyak yang dari sini. Ya. Sangat disayangkan kalau malah diambil dari sini kemudian diproses malah di tempat lain gitu. Betul. Dan UNHAS itu harusnya ini menjadi peluang juga ya. Menjadi peluang, menjadi pelopor ya, bahwa di Sulsel ini harus ada namanya pabrik baterai. Karena yang lainnya saya kira bisa dibikin. Betul. Saya yakin itu. Oke, dan itu menjadi kunci ya. Kalau itu sudah aman, semuanya bisa dilakukan. Sudah semua bisa dikembangkan ya. Oke, luar biasa. Jadi memang harapannya akan sampai ke sana ya, Prof. Ya, meskipun saat ini kita masih banyak mengimpor, tapi harapannya kita bisa melahirkan, mungkin mencetak sebuah industri yang memproses baterai itu tadi ya, Prof. Yang menjadi kunci di setiap kendaraan. Jadi UNES harus mempelopori ya, namanya industri ramah lingkungan. Ramah lingkungan, betul. Ya, termasuk tadi mulai dari gearbox-nya, mulai kontrolnya, mulai di baterainya. Itu enak itu. Ya, oke. Dan itu jawabannya apa saja kita melakukan, baik di maupun di laut, kita bisa lakukan. Oke, dan akan banyak juga dampak-dampak positif lainnya ya, termasuk penyerapan tenaga kerja tadi yang sempat disebutkan. Oke. Kalau Engimove yang sekarang ini, Prof, melihat dari Prof sebagai tim pengembangannya ini, kira-kira apa yang masih perlu dikembangkan lagi begitu, yang masih minus gitu ya dalam Engimove ini? Jadi sebagai orang teknik ya, tentu kan pertama ada inovasi yang saya bikin di dalamnya itu baterainya. Baterainya itu satu box itu panjangnya 1 meter, beratnya kurang lebih 100 kilo itu. Jadi berat kan? Berat. Oleh karena itu bagaimana menciptakan dia kecil tapi kapasitasnya sama, atau kalau bisa lebih. Ya, tadinya kan kita butuhkan 200 ampere, tapi besar sekali dan berat 100 kilo nih. Jadi kalau kita bisa perkecil, suatu inovasi baru yang lahir, kecil dan ringan dan kapasitas sama, itu luar biasa ya. Itu satu. Yang kedua adalah mungkin kita bisa membuat suatu desain yang lebih aerodinamisnya bagus ya. Kan yang kita bikin sekarang ini, Mbak Tifa, itu kan kapasitas 14 orang ya. Iya. Nah, sekarang kalau di bandara kita lihat namanya mobil listrik di bandara. Yang lewat-lewat itu. Yang lewat-lewat itu, yang muat 4 orang kan. Jadi kita bisa membuat berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau misalnya dibutuh 2 orang, maka kita bikin 2 orang. Kalau butuh 4 orang, 4, 6, atau 8, dan seterusnya. Tapi batas maksimalnya sebenarnya idealnya adalah 14. Iya, karena shuttle bus tadi basicnya adalah itu ya, Prof. Ya. Oke. Jadi 2 aspek itu ya yang menurut Prof masih perlu diimprove lagi tentunya. Jadi aerodinamisnya Kalau pengembangan jumlah unit mungkin sudah ada rencana gitu? Alhamdulillah sudah, sekarang ini kan sudah masuk dari selain dari 4 yang saya bikin ini sudah masuk penawaran 2. Ya. Dari dalam ya. Dan tidak menutup kemungkinan dari luar juga akan ada. Betul. Karena ini yang kita bikin shuttle bus ini sangat cocok untuk bandara, sangat cocok untuk kawasan industri, sangat cocok untuk pelabuhan, apalagi pabrik misalnya. Apalagi pabrik, betul. Ya kan? Sudah emisi sudah berjalan, ditambah lagi. Nah ini mengurangi nih. Betul. Jadi ada balansinya di situ. Oke, jadi kedepannya kita harapkan tentu akan semakin banyak tentu masuk ya permintaan karena memang itu tadi banyak keunggulan dari Engimove ini ya terkait selain dari bebas emisi, kemudian baterainya juga tadi simple, tidak ribet ya dan lain sebagainya, itu tentunya sangat istilah sederhananya ini laku lah di dunia pasaran ya, pasar industri. Satu lagi yang saya mau sampaikan di baterainya itu kan di
dibuat sedemikian rupa. Jadi baterai ini bisa dilihat di HP kita nih. Oh, baterai nomor 1 nih rusak nih. Bisa diganti, tidak diganti secara keseluruhan. Berdasarkan yang rusak saja yang diganti. Yang rusak saja. Ya kan? Jadi sudah bisa dipantau lewat. Sudah bisa dipantau lewat HP di program ya. Jadi sudah bisa dipantau, tentu kalau ada terjadi kerusakan ya tidak perlu dicek langsung. Ini sudah bisa dilihat. Bisa dilihat. Dan kalau diganti cuma yang rusak itu diganti, yang lainnya tetap jalan dengan baik. Oke, jadi memang ke depannya kita harapkan tentu ini sudah bisa masuk juga dikomersialisasikan ya, Prof. Betul, insya Allah. Kita harapkan, apalagi tadi sudah ada inovasi baru lagi, mobil sampah, luar biasa sekali. Jadi memang terus ada inovasi-inovasi yang lahir ya dari jangan berhenti. Akademisi kita. Betul, jangan berhenti. Sesuai dengan namanya ya, NG Move, teknik bergerak, luar biasa sekali. Ya. Nah, itu kan harapan kita ya, Prof ya. Tapi menurut Prof sendiri, bagaimana kemudian support ataupun dukungan yang Prof harapkan dari lingkungan kampus pertama, kemudian pemerintah? Nah, baik. Terima kasih Mbak Eva. Ini pertanyaan sebenarnya inti juga ini. Bahwa sebenarnya dukungan universitas yang penting ya. Kalau dukungan universitas mendorong, kemudian dukungan fakultas, itu luar biasa semuanya. Karena tanpa dukungan all out semuanya ini tidak mungkin terjadi. Jadi luar biasa. Saya bisa menggambarkan bagaimana supportinya universitas. Yang jelas bahwa kami bekerja karena universitas. Betul. Itu dari kampus ya. Kalau dari pemerintah, support-support apa yang diharapkan, Prof? Ya, dari pemerintah sebenarnya kan kalau dilihat seperti ini kan minimal dia berpikir bahwa ada potensi yang bisa mengurangi emisi dalam kota. Makanya harus dikembangkan. Betul. Makanya saya bilang tadi, saya bikin motor listrik, sampah, supaya tahu bahwa ada beginian nih. Jadi betul. Nanti ya bikin kerjasama, ada bisnis ke depan, misalnya universitas dengan pemerintah daerah. Mau memesan, boleh, kita siap menerima tantangan. Betul. Jadi memang itu yang selama ini juga menjadi kendala ya, ketika ada kemudian inovasi-inovasi yang lahir dari akademisi kita, guru-guru besar kita, biasanya nih pemerintah itu baru akan ngeh ketika melihat langsung ini wujudnya. Ada yang seperti ini. Jadi tugasnya kita merangsang, berpikir. Harus merangsang. Nah, ini menjadi dan peka ya. Peka, betul. Jadi kalau sampai di draft saja nih, Prof, biasanya tidak tertarik kayaknya gitu ya. Betul. Dengan adanya percontohan ini, ada 4 unit kemudian yang akan ditampilkan nanti di PIMNAS, tentu saja harusnya menjadi eye catching ya bagi pemerintah dan berbagai sektor juga yang ada di masyarakat, bahwa memang kita mesti lebih aware lagi dengan meningkatkan lagi jumlah kendaraan listrik yang tentunya akan bebas emisi, pemirsa. Nah, ini kan berbicara tentang regenerasi, tentu kita harapkannya para mahasiswa kita nih, Prof, juga akan turut terlibat di generasi-generasi kemudian. Bagaimana? Harus wajib. Ya. Bahkan menurut saya, mahasiswa sekarang itu bukan lagi berada pada posisi membuat tugas akhir atau skripsi atau yang S3. Seharusnya kita berbasis produk dong. Langsung berbasis produk. Kenapa berbasis produk? Itu mendorong cepat pertumbuhan ini. Nah, seperti misalnya kita punya produk ini, NG Move ini. Bagaimana mahasiswa melakukan penelitian terkait dengan motornya? Bikin dong. Ya, riset. Bagaimana? Bukan lagi riset. Jadi langsung membuat gitu loh. Pengembangannya langsung. Karena kan orang sudah melakukan riset di mana-mana kan. Tapi mana kita coba melakukan? Ya, memang tahap pertama mungkin banyak belum optimal ya. Tapi kami minimal ada contoh bahwa bisa rupanya dikembangkan ini. Seperti gearboxnya misalnya, terus kontrolnya. Itu kan bisa kan menjadi bahan tugas akhir semuanya itu. Jadi tidak hadir mahasiswa di sini, apalagi generasi pelanjut kita ke depan. Kan? Kita kan sudah mati, ya siapa lanjutkan? Ya dialah. Ya, dan jadi ini penting, wajib riset ya, berbasis produk langsung melahirkan. Produk. Mau memacu pertumbuhan ekonomi berbasis produk. Berbasis produk dan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Betul. Jadi jangan pernah berpikir tentang yang lain, kebutuhan masyarakat kita sentuh. Betul. Dan di situ ada perputaran ekonomi kan. Betul, kalau langsung menyentuh langsung kehidupan masyarakat, tentu akan menyentuh juga. Contoh yang sederhana nih. Kita kan banyak kopi Sulawesi Selatan. Kenapa kita tidak bikin pabrik kopinya untuk yang sederhana yang bisa dikembangkan masyarakat? Ya. Melibatkan masyarakat langsung. Melibatkan masyarakat langsung gitu loh. Betul. Lalu dibikinkan kemasan. Lalu jadikan pasar.
kan berputar ini. Berputar, ini. betul. Ya, seperti itulah cara berpikirnya kita ini. Oke. Ya. Jadi kedepannya sudah tidak laku lagi ya riset-riset seperti itu, langsung melahirkan langsung produknya, supaya ya. ini ketahuan kita ini bahwa oh di sini kekurangannya, oh di sini perlu dikembangkan, ya. Oke. Seperti itu kalau saya. Oke, kalau di teknik industri sendiri, Prof, mungkin bagaimana bentuk supportnya untuk para mahasiswa dalam Oh luar biasa. Jadi mahasiswa teknik di sana itu coba, saya hanya mau bikin dop pembungkus velg itu, tolong dong bikinkan pembungkus desainnya. Udah bikin di laboratorium, langsung melengket. Langsung jadi. Melengket. Jadi Oke. mesin-mesin kita punya teknologi, kita punya bisa kan diperdayakan semuanya. Jadi mahasiswa terlibat. Betul, dan tentu Kan tidak ada gunanya kita berbuat sesuatu kalau mahasiswa tidak terlibat. iya, karena mereka pelanjut ya, Prof ya. Iya. Nah, di sini perannya kampus lagi yang memberikan dukungan tentunya, support kepada para mahasiswa. Oke, terakhir Prof, sebagai closing statement, mungkin bagaimana harapan Prof terhadap kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan lain sebagainya dalam mendukung inovasi-inovasi seperti kendaraan listrik ini? Ya, terima kasih Mbak Iva. Jadi ada 4 kata kunci di sini. Jadi inovasi, kemudian teknologi, lingkungan, dan berdampak. Ya, artinya buatlah suatu inovasi, ya, buatlah suatu perencanaan inovasi yang melahirkan teknologi dan tidak memberikan dampak kerusakan pada lingkungan, tapi berdampak lebih besar kepada masyarakat. Nah, UNAS ini sudah membuktikan dirinya melahirkan satu NGMOV, ya. Artinya bicara NGMOV berarti emisi, lingkungan kan, kemudian inovasi. Jelas melahirkan inovasi teknologi. Jadi teknologi dengan emisi sudah terjawab dengan sudah. Oleh karena itu harapan saya ke depan bahwa tentunya karena ada kaitannya dengan lingkungan ini, ya, dengan semangat istrinya bumi hijau, ya. Betul. Ya, bumi hijau, ya. Bumi hijau. Ada bahasa kerennya yang muncul sekarang, bumi hijau, ditambah dengan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, ya, diharapkan tetap tumbuh terus menerus sampai menghasilkan banyak karya-karya inovatif yang bisa berdampak atau memberikan manfaat kepada masyarakat dan dunia. Sekira itu, Pak. Oke, luar biasa sekali pemirsa Unhas TV. Jadi memang lahirnya sebuah NGMOV ini tadi sudah melalui begitu perjalanan yang begitu panjang tentunya dan melibatkan berbagai banyak pihak, dan di sini ada tekad yang besar tentunya untuk mewujudkan dua hal tersebut tadi, melahirkan terus inovasi dan bebas emisi yang kita ingin wujudkan, yakni bumi hijau. Dan tentunya kita berharap ke depannya pengembangannya bisa lebih luas lagi. Amin. Dan kita berharap juga NGMOV ini bisa menjadi inspirasi bagi lahirnya inovasi-inovasi yang terbarukan lagi ke depannya. Terima kasih banyak Prof atas bincang-bincangnya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.